Gadis itu cuma bermaksud baik ngasih sosis ke peliharaan, tapi langsung direbut sama cewek licik. Terus dia malah marah dan bilang si gadis sok akrab. Gadis kecil itu ketakutan dan buru-buru minta maaf. Pramugari langsung lindungi gadis itu dan minta maaf ke cewek licik. Tapi si cewek gak mau berhenti sampai situ. Waktu itu ada seorang pria duduk gak jauh dari mereka. Dia berdiri dan maju membela mereka. Gak nyangka malah dihina habis-habisan sama cewek licik. Alasan dia begitu sombong, karena dia artis terkenal yang lagi naik daun. Dan baru aja diundang jadi brand ambasador perusahaan. Padahal dia gak tahu, pria yang dia hina barusan sebenarnya adalah bos besar perusahaan itu sendiri. Dia kira karena punya om-om yang jadi direktur, dia bisa semena-mena. Padahal, si om itu cuma kepala bagian kecil di perusahaan. Ternyata 1 jam sebelumnya, pramugari lagi bantu keponakannya cari tempat duduk. Dan secara kebetulan mereka duduk di sebelah bos besar. Waktu balik badan dia lihat si cewek licik masuk kabin bawa peliharaan. Dia coba ngomong baik-baik dan minta hewan itu dititipkan lewat kargo. Tapi asistennya malah tampar dia sampai jatuh. Dan maki-maki dia gak punya mata. Teman kerjanya langsung keluar buat bantu. Dan jelasin dengan suara pelan kalau dia masih baru. Setelah minta maaf, si cewek licik baru duduk dengan muka sombong. Tapi anjingnya terus ganggu bos besar, menggonggong tanpa henti. Bos besar jadi kesal dan minta anjing itu dipasangin penutup mulut. Dia malah dimaki jadi buruh kampungan. Berani-beraninya komentar soal anaknya. Pramugari buru-buru datang tanya apa butuh bantuan. Waktu tahu penyebabnya karena anjing cewek licik. Dia cuma berani bisik kalau si cewek itu artis dari perusahaan induk. Dan kalau sampai buat masalah mungkin maskapai bisa kena imbas. Pesawat yang tertunda pun ternyata karena nunggu salah satu petinggi perusahaan naik. Pas itulah si gadis kecil kasih sosis ke anjing karena kasihan. Malah dimarahi habis-habisan sama cewek licik. Pramugari lihat kejadian itu, langsung datang dan minta maaf atas nama keponakannya. Tapi si cewek malah makin menjadi. Dia minta pramugari sujud minta maaf ke anjing. Karena tekanan dari atas, pramugari hampir nurut. Tapi bos besar langsung tahan dia. Dan tanya balik kenapa harus sujud ke anjing. Asisten cewek licik malah ketawa sinis. Bilang pekerja kayak mereka gak lebih baik dari anjing. Dan sombong karena si cewek mau jadi duta perusahaan. Pengen banget pamer status. Sampai minta ganti rugi 200 juta. Bos besar udah gak tahan. Langsung telepon sekretaris. Tapi belum sempat ngomong, HP-nya dirampas dan dibanting. Terus dilemparin uang 1 juta buat hina dia. Tiba-tiba, telepon di pesawat bunyi. Pramugari bilang itu buat bos besar. Pas diangkat ternyata sekretaris yang nelpon. Bos besar langsung bilang, batalkan kerjasama dengan si cewek. Dan periksa apakah dia ada kasus pajak. Setelah nutup telepon, cewek licik itu masih songong. Bilang laporin juga percuma. Karena dia punya om yang jadi direktur. Pramugari coba nasehatin bos besar buat jangan ribut. Soalnya lawan mereka kuat. Tapi bos besar malah minta HP pramugari. Dan telepon sekretarisnya lagi. Buat langsung pecat om-om si cewek. Pas itu juga, om-om si cewek baru naik ke pesawat. Si cewek langsung berubah sikap. Jadi manja dan sok imut. Tapi si om malah langsung naksir pramugari. Bikin si cewek kesel setengah mati. Tapi gak berani marah. Cuma bilang dia juga bisa pakai seragam itu. Malah ditolak mentah-mentah. Terus si om mulai ganggu pramugari. Tapi langsung dihentikan sama bos besar. Baru deh si om sadar siapa yang di depannya. Dia marah dan teriak tanya siapa berani ganggu dia. Sambil pamer jabatan direktur. Bos besar tetap tenang dan jawab sebentar lagi dia bukan siapa-siapa. Orang kaya dia gak pantas kerja di perusahaan. Pas itu juga telepon bunyi. Si om angkat dan mukanya langsung pucat. Karena dia baru aja dipecat.